Berarti nanti eksponya digabung, Bu? Iya, heeh, Excel-nya digabung, Dek. Nah, ini karena online mungkin nanti tuh tidak optimal dalam saya menjelaskan ya. Sehingga karena tugas ini saya pakai untuk penggantinya UAS, untuk pengganti ujian semester, maka saya beri kesempatan untuk konsultasi nanti per kelompok ya. Jika ada yang tidak paham.
Sudah terlihat, Dek? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Ini adalah data uh, yang kalian kumpulkan, tapi ini data kelas lain ya. Kira-kira kan begini ya. Nama, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, IMT, tekanan sistol, diastol, angka kecukupan gizi, energi, angka kecukupan gizi karbohidrat, asupan, ini banyak yang kosong ya. Nah, ini frekuensi-frekuensi makan nanti dijadikan dalam rata-rata konsumsi per hari. Jadi ultra processed food-nya, ultra processed food-nya itu per hari berapa? Itu ditambahi satu variabel dari penjumlahan daftar makanan ultra processed food. Bisa dipahami? Itu yang dijumlahin gramnya atau apa, Bu? Gram. Dalam gram. Jadi kan mereka misalnya biskuit. Seminggu misalnya 3 kali. 100 gram. Berarti kan seminggu dia 300 gram. 300 gram berarti seharinya kan 300 dibagi 7. Itu rata-rata dia yang biskuit. Terus nanti kan ada makanan lain kan. Semua kamu ini kan. Nah, sebetulnya yang kamu kirim kemarin, template yang kamu kirim itu, Dek, itu udah bagus. Kamu kan kirim template seperti ini ya. Asupan lemak. Loh, kok cuman ini? Oh, yang SPSS. Nah, ini. Ini saya malah lebih seneng ya. Ini karena kamu ada total makanan karbonasi, total makanan non-karbonasi. Ini malah bisa bagus ya. Saya share ya. Saya stop dulu yang ini ya. Saya share yang Excel kalian ya. Ya, Bu. Nah, ini ada nama, usia. Ini yang kurang jenis kelamin ya. Nanti kalian tambah ya. Oke, Bu. Kok nggak bisa inset ya saya anunya. Ini. Saya nggak bisa. Itu bagian Mungkin atas di dipencet enable enable dulu, Bu. editing dulu, Bu. Ya, udah. Nah, ini setelah saya pencet enable editing, ternyata banyak yang berubah ya. Enggak? Ya enggak? Ini kamu tambahi variabel jenis kelamin ya. Insert kolom. Nama, ini jenis kelamin. Paham ya? Terus nanti diurutkan usia, berat badan, IMT, terus total bahan makanan. Ini total bahan makanan sehari, per harinya.
Halo? Iya, Bu. Dari ultra processed food per hari. Itu yang bagian kolom bahan makanan. Karena yang kemarin di formulir itu ada kolom bahan makanan, kemudian baru ke bagian minuman. Ya, yang bahan makanan ya. Tapi ini semua makanan ultra proses kan? Betul, Nah, Bu. kan? Ah ya, oke. Nah, berarti kamu sudah membuat daftar perharinya, ya. Terus kamu sudah ini minuman berkarbonasi, non-karbonasi. Non-karbonasi itu apa, Dek? Misalnya teh gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Terus kopi, buah. Nah, ini yang saya tanyakan, total MTE itu apa? Minuman tinggi energi, Bu. Oh, minuman tinggi energi. Kok nol semua? Apa aja di formulir kemarin? Extra jus. Strating Dance, Red Bull, gitu-gitu, Bu. Berarti itu bukan minuman tinggi energi ya, Dek ya? Tapi minuman yang dibilang berenergi, tapi sebetulnya dia minuman-minuman yang hanya memicu saraf untuk bekerja, kayak extra jus, Krating Ding gitu tuh ya? Iya, Bu. Oke. Hasilnya nol semua ya? Nggak ada ya yang mengkonsumsi ya? Betul. Kemudian total misotoni apa? Minuman Minuman isotonik, Bu. isotonik. Isotonik Oh, mungkin, Bu. Oke. Minuman isotonik, terus sirup, susu, jeli. Oh, rata-rata sehari ya minumannya ini ya. Oke. Ini udah bagus ini, tinggal ngolah datanya ya. Nah, nanti cara ngolahnya ini kan kamu ubah di SPSS, ya enggak? Kamu ekspor data, terus IMT ini kamu kategorikan menjadi status gizi. Terus total bahan makanan secara umum ini kamu kategorikan berdasarkan ini ya. Jadi di bawah rata-rata sama di atas rata-rata gitu sudah bisa ini. Di bawah min sama di atas min ya. Terus total minuman karbonasi. Ini dalam satuan apa? Gram ya? Iya, Bu. Nah, yang data-data ini itu nanti dideskriptifkan ya. Yang berkarbonasi berapa gitu ya. Kalau ini kan yang ultra proses ya, yang dari makanan ya. Betul, Bu.
Nugget sausage. Iya. Nah, ini nanti kalian akan olah datanya. Kita kan akan menghubungkan ini makanan ultra proses dengan kebiasaan minum minuman ini atau dengan status gizi dan status hipertensi, ya enggak? Ini data hipertensinya enggak ada ya? Sistol. Nah, ini kamu tambah dengan data hipertensi ya, Dek ya? Jadi sistol dan diastol. Gitu ya? Ya, Baik, Bu. Bu. Ini kamu tambah inputannya, terus nanti dikriteriakan yang hipertensi berapa. Jadi yang diastolnya lebih dari normal berapa, yang ini berapa. Yang diastolnya berarti takikardi itu berapa. Ya, ada kriterianya nanti ya. Berarti tugas kamu itu terus nanti dihubungkan dengan status gizi. Status gizi kan nilainya itu didapat dari ini. Kamu mengubah IMT ini ke dalam status gizi pakai menu transform kalau yang di SPSS ya. Nah, terus ini nanti kamu bikin cut off. Kamu bisa bikin cut off point sendiri. Ini di rata-rata dari semua sampel. Rata-ratanya berapa? Nah, kalau di bawah rata-rata itu kita anggap baik, di atas rata-rata berarti kita anggap yang konsumsinya tinggi ultra processed food-nya. Paham? Paham, Bu. Oke ya. Nah, terus minuman karbonasi, non-karbonasi, ini mungkin untuk deskriptif saja nanti dideskripsikan ratanya. Nah, sudah. Terus bisa kamu olah. Setelah kamu olah, nah kamu akan melihat ini kecukupan energinya. Berarti kan tingkat kecukupan energi dihitung dari asupan dibagi dengan AKG, ya enggak? Ini AKG apa asupan ya, Dek, ya yang di sini? Asupan, Bu. Asupan. Kok kecil-kecil ya? 4. Ini ada yang gitu ya. Satu kelas ini ada berapa kelompok? 3. 3. Oke, 3 kelompok. Jadi nanti datanya data satu kelas aja. Terus kalian coba analisis dengan SPSS. Gitu. Sudah tahu gambarannya ya, Dek ya? Nah, nanti yang skalanya yang nominal dikotomik, misalnya status gizi dengan total bahan makanan yang sudah kamu kategorikan, ya. Total konsumsi ultra prosesnya dia normal atau melebihi normal, itu kamu uji dengan uji chi-square. Ya. Minggu depan atau besok bisa konsultasi kalau datamu sudah ada semua. Begitu?
Bisa dipahami ya, Dek, ya? Insya Allah, Ibu. Sudah punya bayangan ya? Ini yang kelasnya siapa? Abner itu tuh ya? Atau Iya, Iya, Bu, Bu. kelasnya Abner. Kelasnya Abner. Abner, Ainun, Ineng, Suci itu ya? Kelas khusus perempuan ya itu ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Amin. Ini yang kelas muslimah ya. Jadi perlu disimulasikan dengan SPSS enggak? Perlu, Iya, Ibu. perlu Ibu. Perlu, Ibu. Bu. Oke ya, apa? Kita coba ya. Tapi datanya masih sedikit banget ya. Kita coba, nggak apa-apa, saya coba ya. Saya coba variabel yang ini aja biar cepet. Yang total ini ya. Total bahan makanan saya kaitkan dengan ini baru 12 orang ya. Ini ya, jadi saya stop dulu. Udah terlihat ya? Ini saya ambil satu variabel aja, dua variabel aja. Jadi ini kan dirata, Dek. Ini dibikin rata, terus nanti baru dikategorikan. Setelah kamu rata, ratanya berapa dari 13 itu?
sama dengan data yang terisi baru 11 ya? Sembilan enam koma 19. Rata-ratanya ini kok saya hitung 96,19 ya? Bener nggak, Dek? Enggak ya harusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 204,3 Bu rata-ratanya. 204,3. Iya. 204,3. Ini kan cut-nya ya, rata-ratanya ya. Berarti kamu kan akan mengkategorikan tinggi atau rendah, gitu ya. Kita bikin nominal ya. Jadi di bawahnya eh, di bawah 204,3 kita anggap rendah ya. Di atasnya 204,3 kita anggap tinggi. Ya, gitu ya. Sepemahaman ya Iya, kita. Bu. Oke. Nah, ini kan tinggal kita pakai menu transform sama tingkat konsumsi. Nah, tadi di bawah 204,3 kita anggap baik kita aja ya. Terus di atasnya 204, kita anggap nah, kita sudah ini tingkat konsumsi ultra processed food kayak gini. Bisa dipahami ya. Nomor 12 ini kita del aja ya. Karena di sini nggak ada. Nanti malah jadi missing value. Udah? Terus IMT kita kategorikan juga. Ini saya gerak-gerak bisa dilihat ya, Dek ya? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Kriterianya IMT gimana? Kurang dari 18,5. Kurus ya, berarti 18,49 kita anggap kurus. Terus
18 sampai 22,9. 18,5 sampai 22,9 kita anggap normal, ya kan? Terus 23 sampai 24,9 dianggap overweight. 25 sampai 29,9 obes 1 lebih dari 30 obes 2. Ini ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini status gizinya. Nah, ini nanti pura-puranya nih datanya banyak ya. Ini nanti hasilnya akan kurang karena sampelmu dikit. Jadinya kayak gini, Dek. Tidak signifikan ya. Jadi yang saya kok nggak pakai persen ya? Saya cek lagi. Ini ya. Ini yang tingkat konsumsi ultra prosesnya baik, kurus dia 1, normal 1, obes 3. Terus yang tidak baik, kurusnya 3, normalnya 2, obesnya 0. Jadi ini malah bertentangan dengan teori. Kalau teorinya kan yang banyak makan ultra processed food itu kan menginduksi obesitas kan. Tapi ini hubungannya kebalik. Ya. Memang tidak signifikan sih. Tapi ini sebetulnya hampir signifikan karena nilainya 0,077. Nah, bisa jadi ini karena datanya hanya sedikit gitu. Paham ya? Iya, Bu. Bisa ngolah nanti hasilnya? Bisa Insya ya? Allah, Bu. Nanti bisa konsul saya lagi ya. Ibu, Baik, izin Bu. bertanya. Untuk yang Apa? ngolah ke SPSS itu individu berarti, Bu? Oh enggak, ini tugasnya kelompok aja, Dik. Oh, Satu berarti kelompok tadi ya. satu kelompok. Nanti kayak bikin laporan. Jadi ada yang bikin pendahuluan. Jadi nanti saya kirim narasi soalnya ya. Jadi kamu akan melihat hubungan antara kebiasaan
makan ultra processed food dan minuman berkarbonasi dengan status gizi dan apa? Hipertensi ya. Nah, yang dipakai SQFFQ. Nanti kan ada kayak buat latar belakang. Nanti dibagi satu kelompok kan banyak orang tuh. Nah, ada yang bikin latar belakang, ada yang bikin tujuan, ada yang bikin hasil dan sebagainya. Terus dikumpulkan pada saat ujian. Tapi sebelum kamu mengumpulkan, boleh berkonsultasi. Ya. Sehingga diharapkan nanti hasilnya tuh bagus gitu loh, Dek. Nilai kalian gitu. Paham ya? Iya, Bu. Paham Ibu, insya Allah. Ibu izin bertanya. Iya. Ibu kalau misalnya mau konsultasi berarti ntar konfirmasi ke Ibu dulu atau Iya. Semoga baik. segera fit. Amin. Gitu ya. Amin, Ibu. Semangat, Ibu. Nggak ada bayangan minggu ini harus sakit. Jadi saya tuh hari Senin. Hari Senin itu sekujur badan tuh dingin sekali. Terus muntah-muntah tuh sampai ini. Sama diare itu 7 kali atau berapa. Terus ke rumah sakit PKU Solo. Karena saya nyeri. Dada itu nyeri banget. Terus dari kiri nyerinya merambat ke kanan. Terus saya udah ini akhirnya ke rumah sakit, terus diperiksa. Sudah. Terus habis itu muntah lagi, muntah sampai ini. Terus ya akhirnya itu disimpulkan harus istirahat karena serangan GERD. Bukan jantung tapi lebih ke GERD, Dek. Karena mungkin saya terlalu ngefull ya. Jadi sok lupa makan itu loh, Dek. Kalau pas praktikum biostat misalnya dari jam sekian sampai jam sekian di lantai 2 itu kan sampai kadang-kadang lupa ini. Mungkin kulminasinya saat kemarin itu gitu. Nah, ini tadi tuh saya mau ke kampus tapi kok masih hawanya dingin-dingin kayak gitu nggak enak itu loh, Dek. Sama pusingnya masih sedikit lah. Jadi saya pikir hari ini di rumah aja, besok mulai ke kampus. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, Senin sudah bisa insya Allah ya nanti. Gitu ya. Iya, Baik Bu. Ibu. Jadi intinya datanya kamu lengkapi. Sudah seperti itu, nanti kalian mau menghubungkan yang apa? Misalnya yang minuman berkarbonasi dengan status gizi. Kamu lihat kayak gitu, caranya kayak gitu. Ya. Jadi semua dijadikan data kategori. Karena kita mau pakai uji C-square untuk melihat hubungan kebiasaan dengan ini. Dengan manifestasi dari yang akan kita teliti ya. Gitu? Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Ina Ibu, gimana? Ibu izin bertanya, itu Mm-mm. hubungannya itu ditentukan atau dipilih sendiri, Ibu? Kamu pilih sendiri nggak apa-apa, Dek. Ya, tapi kan garis besar yang akan kita ini nanti di soal itu. Ultra proses dengan status gizi dan hipertensi. Terus kamu mau
breakdown ketujuan khusus itu nanti kreasimu. Yang penting muaranya nanti akan menunjukkan hubungan antara kebiasaan makan ultra processed food dengan status gizi dan hipertensi gitu. Paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Gitu ya. Habis itu kan besok kalian tidak usah memikirkan ujian gitu. Terus ini saya mau tanya, responsinya biostat mau pas minggu tenang atau pas di ujian aja saat ujian? Pilih mana kamu? Ujian. Ujian? Yakin? Yakin nggak mengganggu? Saya nanti ngikut soalnya. Itu nanti per sesi apa gimana, Bu? Iya, ya kayak kemarin. Per sesi. Kan komputernya kan kesediaannya hanya itu. Kalau boleh tahu gambaran responsinya gimana ya, Bu? Nggak sekalian, soalnya bagaimana ya Bu bisa dibahas di sini. Maksudnya gimana gitu loh, Bu? Ataukah ada kasus atau apa gitu, Bu, mungkin? Nah, itu yang belum saya diskusikan. Bisa nanti kita buat kasus, sudah ada datanya, terus kalian terus kalian mengerjakan kayak biasa itu. Jadi, bisa jadi kamu dapat uji C-square, bisa dapat regresi, bisa dapat uji T, gitu nggak tahu. Sehingga kamu harus belajar semua, kalau dapat salah satu bisa mengerjakan. Itu opsi 1. Opsi 2, kita ratakan. Jadi kita ratakan semua uji dapat ya dengan kita menampilkan data hasil uji, terus kalian memilih ya. Nah, itu masih saya diskusikan. Karena semua ada plus minusnya. Kalau yang pertama itu minusnya, kalau misalnya mahasiswa sudah belajar semua, kurang satu misalnya yang belum dipelajari revisi logistik, malah dia dapat yang itu, kan nilainya 0 kalau nggak tahu blas. Ya, ya itu masih saya diskusikan ya. Antara dua itu. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti saya kalau udah sehat, saya akan koordinasi dengan tim ya. Ini kan masih koordinasi tentang responsi PSG 2. Begitu, ya. Tapi selama mengikuti praktikum biostat, aman kan? Seneng nggak dengan ada praktikum biostat? Seneng, Bu, tapi pusing. Apa? Senang tapi agak pusing, Bu. Oh gitu. Lah, biar nggak pusing gimana? Waktu dikasih kasus, kasih tahu ujinya, Bu. Berani berapa? 1 triliun? Enggak Waduh. ya. Ya itu dosa itu nanti ya. Nanti ke bawah sampai akhirat. Enggak sih, prinsipnya kalian tuh lebih beruntung ya karena kalian ada praktikum langsung. Nek zaman dulu tuh kakak tingkat kalian tuh nggak ada prakteknya. Jadi mungkin nanti kualitas skripsi kalau sudah masuk analisis data itu lebih pintar kalian. Saya yakin itu. Gitu ya. Paling enggak kan sudah terpapar. Cuman sayangnya kok masih semester 3 gitu loh. Bayangan saya tuh kalian semester 5. Nah, kalau praktikum biasa tuh di semester 5 itu enak. Semester 5 kalian
6, 7 itu sudah pakai terus, jadi enak. Disuruh lulus cepet, Bu. Kenapa? Disuruh mikirin skripsi cepet-cepet. Iya, disuruh bikin skripsi cepet-cepet. Tapi nanti kalau bikin skripsi jangan yang penting cepet ya. Saya lihat itu kok yang penting cepet tapi isinya kok ini ya masih kurang ya. Beberapa kali saya nguji itu kemarin. Ini ada yang menghubungkan pola makan dengan asam urat tapi kok di kalangan mahasiswa UAD lagi. Jadi nggak mencerminkan populasi. Nggak tahu nanti hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan? Permisi Ibu, izin bertanya. Iya. Mengenai yang konsultasi tadi, itu Heeh. mekanismenya bagaimana ya Bu? Mungkin perwakilan kelompok aja atau bagaimana? Iya, yang menghubungi saya, misalnya ini PJ kelompok C. Bu, kelas C mau konsul hari ini, berarti semua kelompok C datang. Tapi majunya per kelompok, gitu loh, Dek. Paham? Ketemu. Oke. Misalnya, Bu, saya konsultasi apa untuk ini gitu toh. Terus, oh iya, satu kelas kan ada 3 kelompok. Misalnya saya kasih waktu jam sekian sampai jam sekian, itu untuk 3 kelompok. Satu kelompok maju, udah oke. Kelompok berikutnya gitu. Paham? Iya Bu, paham. Ada lagi? Maaf Bu, terkait presensi bagaimana ya Ibu? Nah, ini udah tak buka ya? Belum bisa? Halo? Belum bisa presensi, Dek? Belum Bu. ada Ibu. Belum ada, Bu. Oh, kok bisa ya? Loh, harusnya sudah ada tambahan gitu ya. Presensi ditambahkan gitu ya. Portal. Kehabisan waktu mungkin, Bu. Enggak ya, sampai jam 14.10 ya. Kelas C, PSG. Bisa ya, sebentar ya. Tapi udah termasuk tidak hadir ini, Bu. Iya kah? PSG 2, ini loh ya. Loh, kok bisa ya, Dek ya? Sebentar, saya perbaiki lagi berarti. Mau dihitung kapan ini? Sudah? Sudah bisa, Dek? Yuk langsung aja. Sudah, Bu. Halo? Udah bisa langsung, Dek.